Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Vanata Zaria dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Untuk NIM sendiri aku 2305020118. Oke, di sini aku akan menjelaskan presentasi mengenai tugas LDK yang berjudul Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI. Pengertian dari Artificial Intelligence atau AI dalam bahasa Indonesia disebut dengan kecerdasan buatan, merupakan sebuah pengembangan teknologi komputer untuk menjadikan mesin komputer dapat memiliki kecerdasan selayaknya manusia. Kecerdasan buatan AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, penciptaan, ataupun pengenalan gambar. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tujuan kegunaan AI ada dua nih teman-teman di atas. Untuk menciptakan sistem belajar mandiri yang memperoleh makna dari data. Kemudian AI dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah baru dengan cara layaknya yang dilakukan manusia. Misalnya, teknologi AI dapat merespon percakapan manusia, bermakna membuat gambar dan teks asli, dan membuat keputusan berdasarkan input data waktu nyata. Organisasi Anda dapat mengintegrasi kemampuan AI dalam aplikasi Anda untuk mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mempercepat inovasi. Kita lanjut di kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan sendiri, AI mencakup efisiensi operasional, kemampuan analisa data yang luar biasa, dan inovasi tanpa batas. Nah, untuk kekurangannya sendiri, kekurangan AI meliputi masalah etika, privasi, dan dampak pada lapangan pekerjaan. Nah, ini ada jenis-jenis aplikasi yang biasa kita gunakan, aplikasi AI. Contohnya ChatGPT, atau kedua ada Copilot, ketiga ada Gemini, 4 Claude, 5 Dashboard, 6 Snap, 7 Google Assistant, 8 Siri, 9 Duolingo, 10 Google Maps. Berikut adalah aplikasi yang biasanya digunakan oleh para mahasiswa ataupun siswa SMA untuk mempermudah dalam belajar, mempermudah dalam mencari sesuatu di internet. Oke, kita lanjut di jenis-jenis AI sendiri. Untuk jenis-jenis AI sendiri itu ada 4 macam. Yang pertama ada AI lemah. AI lemah sendiri atau yang disebut weak AI yang memiliki kemampuan terbatas untuk melakukan tugas tertentu seperti asisten virtual seperti Siri ataupun Google Assistant. Dan kedua ada AI kuat atau strong AI yang memiliki kemampuan yang mendekati atau setara dengan kecerdasan manusia. Saat ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi untuk yang AI strong ini masih dalam tahap maintenance kawan-kawan. Ketiga ada AI narrow atau AI sempit yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik seperti bermain catur atau mengenali wajah dalam foto. Jadi scan wajah. Dan yang keempat ada AI broad atau AI luas. AI yang dirancang untuk melakukan berbagai tugas dan belajar dari pengalaman seperti mobil otonom. Seperti itu untuk jenis AI sendiri. Lanjut ke manfaat Artificial Intelligence. Untuk manfaatnya sendiri, ada beberapa manfaat kegunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjadi asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. 2. Sebagai penerjemah bahasa. Yang ketiga, membantu diagnostik medis di bidang kesehatan. 4. Meningkatkan personalisasi konten media sosial. 5. Meningkatkan parameter keamanan dan menjadi sistem penyaring email. Dan untuk manfaat implementasi AI untuk membantu manusia antara lain 1 di bidang kesehatan, 2 di bidang e-commerce atau perbelanjaan, 3 perbankan, 4 di bidang manufaktur. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, AI memiliki kesimpulan, yaitu AI adalah teknologi yang menjanjikan dengan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai bidang. Namun perlu diingat bahwa penggunaan AI juga harus dilakukan dengan hati-hati,
mempertimbangkan kekurangan dan implementasi etis yang mungkin timbul. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, kalian bisa baca di atas dan aku mau nambahin aja kalau misalnya kesimpulannya yaitu gimana pun kemudahan kita dalam sosial media ataupun dalam mencari rumusan masalah atau mencari jawaban dari masalah, kita tidak sepenuhnya bisa bergantung dengan AI. Karena mungkin AI hanya bisa membantu 40% dari masalah kita, tidak bisa membantu full atau mengatasi seluruh masalah kita. Semua itu kembali kepada kita masing-masing, gimana kita harus menghadapinya dan belajar untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Dan tanpa kita sadari, di sekeliling kita itu terdapat banyak AI yang mungkin sebenarnya kita tuh tidak sadar, dan padahal kita sendiri tuh menggunakannya setiap hari. Contohnya, untuk pengguna Apple atau iPhone biasanya menggunakan AI yang bernama Siri, yang bertujuan atau berguna membantu pengguna iPhone atau pengguna Apple untuk mencari aplikasi ataupun mempermudah mencari hal-hal yang dibutuhkan dalam HP tersebut. Kalau di Android sendiri biasanya menggunakan dengan Google Assist. Untuk Google Assist sendiri dia memiliki spesifikasi sama dengan Siri, tapi mungkin untuk lebih detailnya itu tergantung ya, kembali ke tujuan masing-masing dan fungsinya masing-masing, ada kelebihan dan kekurangan antara itu tersebut. Terus untuk aplikasi yang biasanya sering dipakai oleh mahasiswa nih, untuk aplikasinya sendiri tanpa kita sadari kita tuh sering memakai, dan aku sendiri menyadari bahwa aku tuh sering memakai ChatGPT nih kawan-kawan buat mengerjakan tugas, ataupun kita sering menggunakan yang namanya Google Maps untuk mencari sebuah lokasi ataupun suatu tempat saat kita ingin ke tempat tersebut. Nah, dari hal-hal seperti itu bahwa kita perlu sadari bahwa kita tuh udah dibantu dengan adanya AI atau Artificial Intelligence. Tapi gimana pun juga kita harus tetap berhati-hati dalam menggunakan AI di kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian video dari saya. Bila ada kata-kata yang salah ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.